Selamat datang di video filsafat untuk pemula dalam seri 100 hari memahami filsafat dari pemikir-pemikirnya yang terkemuka. Kali ini kita akan mengenal seorang filsuf yang mungkin namanya tidak terlalu banyak diketahui orang kecuali para mahasiswa yang menekuni filsafat ya. Nah, filsuf ini menarik karena dia punya pendekatan skeptis yang mendalam dalam sejarah filsafat. Namanya Sextus Empiricus. Dia memperkenalkan skeptisisme atau menjadikan skeptisisme sebagai landasannya dalam berfilsafat. Sextus mengajarkan kepada kita tentang keraguan dan ketidakpastian dalam pencarian kebenaran. Maka mari kita mulai pelajaran filsafat hari ini mengenai Sextus Empiricus lebih dalam, terutama pandangan hidupnya yang penuh dengan keraguan yang kritis. Sextus Empiricus, siapa dia? Dia adalah seorang filsuf Yunani yang hidup sekitar abad ke-2 Masehi ya. Sextus dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam tradisi skeptisisme klasik, yang lebih khususnya dikenal sebagai skeptisisme akademik. Tidak banyak yang kita ketahui tentang kehidupan pribadi Sextus, tetapi dia menulis beberapa karya yang sangat berpengaruh, seperti contohnya dalam bahasa Inggris ya, Outlines of Pyrrhonism dan Against the Professors. Kita tidak akan membahas itu tentunya ya, karena kita akan bikin ini singkat. Untuk pendalamannya saya serahkan kepada teman-teman. Sextus Empiricus dikenal karena pendekatannya yang sangat kritis terhadap klaim pengetahuan dan kebenaran. Dalam pandangan Sextus Empiricus, kita tidak bisa mengetahui apapun dengan kepastian. Dan karena itu, kita harus meragukan segala sesuatu yang dikatakan sebagai kebenaran absolut. Skeptisisme Sextus maksud saya, Empiricus, itu fokusnya pada keraguan sebenarnya. Tapi keraguan yang mendalam pada apa yang manusia ketahui atau pada pengetahuan manusia. Sextus menyatakan bahwa klaim yang kita anggap sebagai kebenaran sebenarnya dapat dipertanyakan. Menurutnya, kita tidak dapat mencapai pengetahuan yang pasti tentang dunia atau kehidupan kita, karena ada banyak alasan untuk meragukan setiap kesimpulan yang kita buat. Salah satu prinsip utama skeptisisme Sextus adalah apa yang kemudian dia sebut atau sebagai epos atau epoche atau sebuah penundaan, penangguhan penilaian. Jadi sebelum kita menilai sesuatu, itu kita melakukan penangguhan, ditahan dulu, jangan langsung dinilai. Dengan kata lain, kita harus menahan diri dari membuat penilaian yang definitif, yang pasti, yang absolut tentang apakah sesuatu itu benar atau salah. Sebaliknya, kita harus menerima ketidakpastian dan keraguan sebagai bagian dari pengalaman kita manusia. Menurut Sextus, manusia cenderung mengklaim memiliki pengetahuan pasti tentang banyak hal, mulai dari sifat alam hingga moralitas. Namun ia berpendapat bahwa klaim-klaim semacam itu seringkali tidak dapat dibuktikan dan bahwa kita harus menghindari prasangka dan keyakinan yang belum terbukti. Sextus tidak hanya memberikan kontribusi besar dalam pengembangan skeptisisme itu sendiri ya teman-teman, dalam filsafat, tetapi sebenarnya dia juga mempengaruhi banyak pemikir besar ya. Dan
Salah satu yang terpengaruh oleh dia adalah René Descartes, ya. Kalau mungkin teman-teman tahu yang tulisannya René Descartes gitu ya, itu bacanya René Descartes, dan Immanuel Kant. Descartes misalnya terkenal dengan ungkapan dia cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Nah, ungkapan itu muncul sebagai respons sebenarnya terhadap keraguan skeptis yang dia pelajari dari Sextus. Jadi Descartes memang terpengaruh, tetapi dia sendiri juga meragukan Sextus itu sendiri gitu ya. Pemikiran Sextus Empiricus itu memberikan dasar juga loh pada skeptisisme modern yang hari ini mungkin sedang berkembang ya, terutama di abad yang penuh ketidakpastian. Dalam filsafat kontemporer itu biasanya skeptisisme modern digunakan untuk mengeksplorasi batas-batas pengetahuan manusia, untuk memeriksa klaim-klaim ilmiah dan klaim-klaim filosofis yang selama ini dianggap absolut. Nah, skeptisisme modern yang kemudian dipengaruhi oleh Sextus ini mendorong kita untuk selalu meragukan apa yang kita anggap sebagai kebenaran, dan untuk mempertanyakan berbagai asumsi itu, maka kita harus punya pemikiran yang kritis gitu. Asumsi itu banyak teman-teman, jadi bisa asumsi-asumsi yang selama ini dianggap benar dan tidak perlu dipertanyakan, dan itu sudah bercokol sejak sebelum ribuan tahun atau ratusan tahun, puluhan tahun sebelum kita lahir, dan itu ditransferkan kepada kita sejak kita kecil. Dan ya, dalam hal ini kita harus mengkritisi sejauh mana, misalnya awas di sana ada hantu gitu. Semua orang percaya ada hantu, ya toh? Atau yang kemarin dilakukan saudara Ferry Irwandi itu, semua orang percaya bahwa ada dukun gitu misalnya gitu. Nah, asumsi-asumsi dan pandangan dunia ya, bahwa kalau orang hidup itu bekerja harus bekerja yang seperti ini, kalau yang seperti main game itu bukan bekerja. Nah, hal seperti itu harus diragukan. Oke, kita kembali ke pandangan Sextus Empiricus tentang pengetahuan ya. Salah satu hal yang menonjol dalam filsafat Sextus Empiricus itu adalah ini penolaannya terhadap klaim-klaim pengetahuan yang sebenarnya tidak dapat dibuktikan. Dia mengajarkan bahwa pengetahuan sejati adalah sesuatu yang tidak bisa kita raih, karena selalu ada kemungkinan bahwa apa yang kita percaya sebagai benar itu bisa jadi keliru. Untuk menggambarkan hal itu, Sextus itu menggunakan serangkaian argumen yang menunjukkan bahwa kita selalu bisa menemukan alasan untuk meragukan setiap klaim pengetahuan. Misalnya, dia menunjukkan bahwa panca indera kita ini bisa menipu, bahwa orang yang berbeda dapat memiliki pandangan yang saling bertentangan tentang hal yang sama. Kenapa? Panca inderanya berbeda, kemampuan latar belakang intelektualnya berbeda, dan bahwa berbagai teori ilmiah yang berkembang di zaman yang berbeda itu kan seringkali berbeda. Misalnya ilmu pengetahuan yang berkembang di tahun 1900-an atau yang paling dekat adalah tahun 1990 atau 1980 yang mengatakan bahwa vaksin itu tidak masalah gitu. Tapi di tahun 2000-an kemudian dikatakan vaksin itu mengandung sesuatu yang berbahaya, yaitu MSG, jangan dimakan. Tetapi kemudian akhir-akhir ini vaksin itu nggak apa-apa kok gitu. Nah, otomatis kan tidak ada kebenaran yang absolut yang bisa bertahan dalam setiap zamannya gitu. Karena itu menurut Sextus, jalan menuju kebijaksanaan bukanlah melalui pencarian jawaban yang pasti. Jadi ngapain kita mencari jawaban yang pasti? Tetapi justru kita harus mengakui akan keterbatasan kita sebagai manusia. Dan dari situlah kita kemudian meragukan segala hal yang hari ini, saat ini dianggap sebagai kebenaran. Ya, kalau lagunya
Ahmad Dhani Dewa 19 itu kan, apa yang benar kemarin belum tentu benar sekarang gitu ya, ada di lagunya Ahmad Ben. Oke, kita kembali ke skeptisisme. Skeptisisme Sextus Empiricus bukan hanya sekedar teori filsafat yang abstrak, tetapi memiliki aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menerapkan prinsip epoche dalam kehidupan kita misalnya, kita sebenarnya bisa loh menjadi lebih terbuka terhadap kemungkinan dan menghindari penilaian yang terburu-buru yang justru bisa menyebabkan konflik atau kesalahan. Misalnya dalam menghadapi situasi yang tidak pasti atau kontroversial, ada selebriti ini yang di cancel culture. Oh, ini orangnya jelek, dia melakukan pelecehan seksual. Tunggu dulu, jangan langsung melakukan penilaian absolut. Lakukan epoche, lakukan penundaan penilaian. Kita bisa belajar untuk melakukan klaim yang belum terbukti dan membuka pikiran kita untuk melihat berbagai macam sudut pandang. Butuh kerendahan hati, dan hal ini bisa membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menghindari yang disebut bias atau prasangka. Bagi Sextus, keraguan itu bukan sesuatu yang negatif. Nah, orang kan selalu mengatakan, kamu kok ragu-ragu, kamu gimana sih gitu. No, keraguan itu tidak negatif. Justru itu adalah alat yang sangat berguna untuk mencapai kebijaksanaan. Dengan meragukan segala sesuatu, kita bisa menghindari kesalahan dalam penilaian dan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang sebelumnya tidak kita pertimbangkan. Sextus mengajarkan bahwa kita tidak perlu memiliki keyakinan yang pasti tentang segala sesuatu untuk hidup yang kita sebut bijaksana. Sebaliknya, kalau kita mau hidup bijaksana, kita justru harus mempertahankan keraguan yang sehat. Jadi jangan memegang apa yang kita ketahui itu sebagai seperti jimat yang tidak bisa berubah, tapi justru kita harus selalu meragukan, dan itulah jalan kebijaksanaan. Sehingga kita bisa lebih siap menghadapi kenyataan yang rumit dan tidak selalu pasti. Warisan Sextus Empiricus sebagai filsuf skeptis tetap hidup dalam tradisi filsafat barat hingga sekarang ini. Pemikiran skeptis yang dia kembangkan terus menjadi alat yang berharga dalam menganalisis pengetahuan dan kebenaran. Ya, juga untuk meragukan klaim-klaim yang sebenarnya belum terbukti. Terbukti pun harus diragukan, karena pembuktian di beda waktu kadang kemudian menimbulkan sesuatu yang berbeda. Filsafat skeptis mendorong kita untuk sebenarnya tidak menerima segala sesuatu begitu saja, dan untuk selalu meragukan dan menguji asumsi-asumsi yang kita buat. Ini adalah pelajaran yang penting yang sebenarnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita hari ini dalam suasana modern. Gimana kalau teman-teman juga pasti rasakan kita dihadapkan pada begitu banyak informasi yang seringkali itu bertentangan satu sama lain. Nah, dari Sextus Empiricus kita belajar tentang kebijaksanaan datang bukan dari pengetahuan, banyaknya pengetahuan yang kita miliki, tapi justru dari pengakuan atas keterbatasan pengetahuan kita. Kita sadar kita terbatas, sehingga kita tidak perlu takut untuk meragukan segala sesuatu, karena dengan keraguan yang bijaksana kita bisa mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar kita. Kita juga belajar untuk tidak terjebak dalam klaim-klaim kepastian yang seringkali tidak bisa dibuktikan. Sebaliknya, kita harus terbuka pada keraguan dan mempertahankan sikap kritis terhadap apa yang kita percayai sebagai kebenaran. Jadi tetap kritis pada apa yang sudah kita percayai gitu sebelumnya. Sextus Empiricus mengajarkan ini semua ya kepada kita, bahwa kita harus selalu meragukan untuk tidak menerima kebenaran begitu saja. Dan justru kita dari situ bisa mendapatkan kebijaksanaan dalam ketidakpastian. Kalau kita mengadopsi sikap skeptis semacam itu, kita bisa lebih bijaksana untuk menghadapi dunia ini yang penuh dengan informasi dan klaim yang seringkali bertentangan, yaitu antara pemikir satu dan pemikir lain, selebriti satu, selebriti lain, influencer satu, influencer lain. Jadi, mari kita tetap meragukan segala sesuatu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.
di mana kita akan terus menggali pemikiran besar dari para filsuf sepanjang sejarah. Terima kasih, tetap berpikir kritis.